Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan coba bahas mengenai komponen elektronika yaitu LM35. Nah, jadi LM35 ini adalah komponen yang mampu mendeteksi temperatur. Jadi dia bisa mendeteksi suhu dingin ataupun suhu panas. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, di video kali ini saya akan coba tampilkan rangkaian yang saya gunakan. Jadi saya gunakan rangkaian seperti tampilan berikut. Nah, jadi di rangkaian ini saya menggunakan dua buah komponen, yaitu pertama komponen LED dan komponen LM35. Jadi simulasinya itu seperti ini. Karena sensor LM35 kan adalah sensor yang bisa mendeteksi suhu panas benda gitu. Nah, jadi kalau saya dekatkan misalkan api ke sensornya, LED-nya harus menyala. Jadi kalau apinya saya jauhkan lagi, seharusnya LED-nya mati. Jadi semacam simulasi pendeteksi kebakaran atau api lah gitu. Karena kan sensornya bisa mendeteksi panas. Oke, di sini kalau untuk mikro saya pakai Arduino Nano, kemudian sensornya saya posisikan di pin analog. Karena sensor biasanya kalau sensor yang membaca mengenai nilai atau value yang diambil dari alam itu biasanya pakai analog gitu, karena kan sensor suhu itu kan nilainya bervariasi sekali, jadi saya pakai pin analog. Oke, sebelum mulai video saya akan coba jelaskan mengenai komponen LM35 nya sendiri. Nah, jadi LM35 ini memiliki datasheet seperti ini. Nah, ini adalah datasheet LM35. Jadi LM35 itu komponennya sangat kecil sekali. Dia kecilnya sebesar ini. Jadi dia kecil, kemudian dia memiliki 3 kaki. Jadi kalau kita hadapkan yang ada tulisan LM35 gitu di komponennya, kalau kita hadapkan ke kita, berarti sebelah kiri itu adalah VCC, kemudian bagian tengah itu adalah out, kemudian bagian kanan itu adalah ground gitu. Kemudian dia bisa membaca suhu itu sampai dengan minus 55 sampai dengan 150. Kemudian dia beroperasi di tegangan 4 sampai dengan 30 volt. Kemudian packnya atau kemasannya itu tipenya TO92. Jadi kalau komponen elektronika yang bentuknya seperti ini, LM35 ini ternyata nama kode kemasannya itu adalah TO92. Ada juga komponen yang kemasannya TO220 seperti IC 7805 atau berbentuk TO46 nih, seperti gambar yang di sini. Nah, itu kalau dari segi kemasannya atau dari segi packnya gitu ya. Oke, untuk menentukan tegangannya itu dia memiliki rumus temperatur kali 10 mV. Nah, jadi 10 mV itu dapatnya dari mana? Nah, jadi kalau kita teman-teman bisa download datasheet LM35, di situ akan tertulis ada di situ yang namanya scale factor. Scale faktornya itu 10 mV per derajat Celcius. Nah, jadi itu diperoleh dari datasheetnya. Silahkan download datasheet yang lebih lengkap gitu ya. Jadi temperatur, tegangan. Oke, ini nanti rumusnya diperlukan untuk mengkonversi nilai hasil pembacaan ruangan itu ke dalam Celcius gitu. Karena kalau tidak dikonversi nilainya itu masih tidak ada satuannya gitu ya. Oke, sekarang kita akan uji langsung komponen LM35 ini apakah dia mampu membedakan suhu ya sesuai dengan rangkaian yang telah disiapkan tadi. Oke, di sini adalah saya sudah upload program. Nanti saya akan coba bahas programnya. Jadi kalau menurut pembacaan sensor LM35 ini suhu di dalam kamar ini atau dalam ruangan ini adalah berkisaran 32 derajat Celcius. Jadi dia mendeteksi suhu di dalam ruangan ini adalah 32 derajat Celcius. Nah, jadi saya tampilkan programnya di sini. Nah, ini adalah program dari LM35 itu sendiri. Di sini saya tambahkan logika. Jadi di sini ya, ini logika. Kalau suhunya itu besar dari 35 derajat Celcius, berarti nanti LED-nya akan menyala. Tapi kalau dia tidak besar dari 35 derajat, LED-nya itu akan mati. Oke, inilah program sederhananya. Saya tampilkan posisikan LED-nya di pin 11. Saya kasih variabel temperatur, tipe datanya float. Ini deklarasi aja. Kemudian yang pertama saya baca nilai dari LM35 nya, saya simpan ke variabel temperatur. Nah, jadi saya harus mengkonversinya dikali dengan 0,0
488. Jadi 0,488 itu diperoleh dari rumus yang sebelumnya. Jadi kan tadi itu kan tegangan itu sama dengan temperatur dikali dengan 10 mV. Karena tegangan dari Arduino itu biasanya maksimalnya itu 4,88 gitu ya. Jadi dibagi 10 dapat 0,488. Nah, sehingga nanti hasil pembacaannya bisa langsung ke seperti tampilan ini. Nah, seperti tampilan ini dia menampilkan 32, 31, berarti ini hasil pembacaan suhu ruangan. Oke, dia juga memiliki tingkat toleransi kesalahan, artinya komponen itu kalau menurut datasheetnya dia memiliki kesalahan sebesar 0,5 derajat Celcius. Jadi artinya setiap pembacaan mungkin dia salah sebesar 0,5 derajat Celcius gitu. Oke, sekarang saya akan coba tampilkan alatnya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari pembacaan suhu ruangan adalah 33. Jadi tanpa didekatkan api, maka LED-nya tidak akan nyala gitu. Jadi sekarang saya akan posisikan apinya di sini. Nah, jadi dengan posisi api itu jaraknya sekitar 3 cm, sensor masih belum bisa mendeteksi ada perubahan suhu gitu atau ada peningkatan suhu. Karena kalau kita uji manual pun seperti ini memang suhu apinya tidak terlalu terasa seperti itu. Tetapi kalau sensornya itu langsung menyentuh sumber apinya, dia akan langsung berubah. Sekarang saya akan coba langsung menyentuhkan api ke sensornya. Nah, di situ sensor hanya terkena api sedikit, dia langsung berubah pembacaannya menjadi 54 derajat Celcius. Tetapi kalau apinya sudah tidak didekatkan lagi ke sensornya, dia tidak langsung turun ke 33. Berarti sensornya butuh waktu sekian detik untuk kembali lagi ke posisi 33. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ kan terbaca 39,8, jadi suhunya kembali menurun ke posisi suhu ruangan awal, yaitu adalah 33. Tetapi kalau kita dekatkan api lagi, nah jadi suhunya naik kembali seperti itu. Jadi suhunya kalau ada api dia langsung sensitif gitu, kalau dia benar-benar sensornya terkena. Tapi kalau mungkin hawa panas, dia sedikit lama untuk mendeteksi bahwa ada hawa panas di sekitar gitu. Tapi kalau dia langsung nyentuh apinya, dia langsung tahu itu ada api gitu. Kemudian dia butuh waktu sekian untuk kembali lagi ke posisi semula. Nah, jadi di sini LED-nya masih menyala karena memang suhu yang terbaca masih 39, 38. Berarti dia terjadi penurunan step ya. Jadi enggak setelah api tidak ada di sensor, dia tidak langsung jatuh ke 33. Dia butuh proses lagi, dia turunkan satu poin. Jadi 36 sampai kembali lagi nanti ke posisi suhu ruangan yang terbaca. Oke, mungkin cukup sekian pada tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.